Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Apakah fungsi itu akan membentuk grafik parabola yang terbuka ke atas atau grafik terbuka ke bawah dengan cara melihat nilai A atau mensimulasikan nilai A mulai dari yang negatif dan menuju yang positif atau sebaliknya dari positif ke negatif. Coba kita perhatikan simulasi daripada grafik parabolanya. Ketika nilai A itu adalah negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah, dan saat nilai A itu bernilai positif, maka grafik parabola akan terbuka ke atas. Jadi kita tinggal menentukannya dengan cara memberikan nilai A itu di atas dan nilai 0 itu di bawah, sehingga untuk saat grafik terbuka ke bawah maka nilai A itu akan kurang daripada 0, dan saat nilai atau grafik itu terbuka ke atas maka nilai A itu akan lebih besar daripada 0 atau positif. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu mempelajari karakteristik sebuah persamaan atau fungsi kuadrat yang membentuk sebuah grafik parabola untuk nilai daripada koefisien X atau B. Kita simulasikan ketika nilai B itu kita ubah dari bilangan positif ke negatif. Ketika nilai B itu positif, maka grafik itu cenderung menuju ke sebelah kiri dari sumbu Y, dan ketika nilai B itu adalah negatif, maka grafik itu akan cenderung ke sebelah kanan daripada sumbu Y nya. Coba kita review kembali pergerakan daripada B nya dan kita lihat pergerakan daripada grafik parabolanya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada nilai B saat positif akan lebih cenderung menjauhi sebelah kiri daripada sumbu Y, dan ketika nilai B-nya negatif maka grafik itu akan cenderung lebih berat ke sebelah kanan dari sumbu Y-nya. Nah, untuk menentukannya kita tinggal memberikan nilai B itu sebelah kiri dan nilai 0 itu sebelah kanan. Jadi ketika grafik itu lebih berat ke kanan, kita tinggal putar grafik itu ke sebelah kanan sehingga nilai B akan lebih kecil daripada 0. Dan ketika grafik itu di sebelah kiri daripada sumbu Y atau lebih berat ke kiri, kita putar grafik itu ke kiri, maka nilai B nya akan lebih besar daripada 0 atau positif. Sekian. Kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran karakteristik sebuah persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat yang membentuk grafik parabola untuk bagian C atau nilai konstanta dari suatu fungsi kuadrat itu sendiri. Jika fungsi kuadrat atau nilai C-nya adalah negatif, maka grafik itu akan memotong pada sumbu Y-nya di bagian bawah dari sumbu X-nya atau negatif. Jika nilai C itu adalah positif, maka grafik parabola itu akan memotong pada sumbu Y di bagian atas dari sumbu X-nya atau bernilai positif. Sehingga untuk nilai C ini kita dapat melihat apakah positif atau negatif dilihat daripada di mana titik potong grafik itu bagian sumbu Y-nya, apakah di atas daripada sumbu X yang bernilai positif atau di bawah sumbu X yang bernilai negatif. Sekian. Teman-teman sekalian, untuk sesi pembelajaran yang keempat, yaitu tentang nilai diskriminan di dalam persamaan atau fungsi parabola, di mana nilai diskriminan ini didapati dari formula B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Jadi elemen atau
Nilai-nilai fungsi kuadrat pada nilai A, B, dan C dimasukkan di dalam suatu formula yang disebut dengan diskriminan. Apa dan bagaimana diskriminan itu, dan kita lihat perubahannya terhadap persamaan atau grafik parabolanya. Nilai diskriminan ini untuk menentukan kedudukan suatu grafik parabola terhadap sumbu X-nya akan memiliki 3 kondisi, yaitu ketika grafik itu akan berada di atas sumbu X, maka nilai diskriminan itu adalah negatif atau yang disebut dengan akar-akar imajiner. Dan ketika nilai diskriminan adalah 0, maka kurva parabola itu akan menyinggung pada sumbu X-nya di satu titik yang disebut dengan akar-akar kembar. Dan ketika nilai diskriminan itu adalah positif, maka kurva parabola itu akan memotong pada sumbu X-nya di 2 titik atau yang disebut dengan akar-akar real yang berlainan. Saya coba untuk mensimulasikan nilai D ini dari mulai negatif, 0, dan positif. Lalu kita amati bagaimana pergerakan grafik ini di dalam hubungannya terhadap sumbu X-nya. Coba perhatikan, ketika nilai diskriminan itu negatif, maka secara perlahan grafik itu akan berada di atas sumbu X-nya, atau artinya grafik parabola ini tidak pernah menyentuh pada sumbu X atau tidak melaluinya sama sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika nilai diskriminan adalah negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar real atau yang disebut dengan akar-akar imajiner. Kemudian coba kita lihat ketika nilai diskriminan itu menuju ke angka 0, ya, coba kita lihat, amati secara perlahan. Sengaja saya membuat slow motion pada nilai C sehingga kita akan melihat pergerakan nilai D-nya, ya. Ketika nilai D itu menyentuh di angka 0, maka kurva itu akan menyinggung pada sumbu X-nya atau yang disebut dengan akar-akar kembar. Dan ketika nilai diskriminan itu bernilai positif, maka kedudukan grafik itu akan memotong pada sumbu X-nya di 2 titik yang disebut dengan akar-akar real berlainan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah akhir daripada pembahasan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat dan karakteristik daripada nilai A, nilai B, dan C beserta nilai diskriminannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.